ditanam. Ya. Dan ditanam ini adalah sebuah proses yang tidak enak. Kenapa? Karena posisi ditanam dengan posisi dikubur itu sama, Bapak Ibu. Sama. Kenapa sama? Karena dua-duanya gelap, dua-duanya sendirian, dua-duanya berantakan di bawah tanah. Di bawah tanah. Dan sebuah pembangunan, sebuah cikal bakal daripada sebuah tumbuhan. Di awal-awal ketika tumbuhan ini mulai bertumbuh, bertumbuhnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Apa yang tidak ada batasnya. Ya, sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang dahsyat ini. Kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara kami berpikir. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kami sudah menjadi orang-orang yang memiliki otoritas di dalam Tuhan. Kami makin mengerti, dan kami makin cakap menggunakan otoritas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan firman Tuhan, dan kami percaya ini akan mengubahkan setiap kehidupan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu, pada hari ini kami akan membahas tentang prinsip benih. Ya, benih. Benih ini adalah sesuatu yang sangat unik, yang sesuatu yang sangat luar biasa yang dibahas di firman Tuhan berkali-kali. Pertama kali di dalam pembelajaran atau persiapan firman gitu ya. Sebenarnya saya sudah menemukan ini kira-kira 2 tahun lalu. Dan saya bangga dengan Alkitab bahasa Indonesia kita. Kenapa? Karena di situ kata benih dan kata biji dipisahkan. Karena ada 2 pengertian yang berbeda. Ya, di dalam bahasa Inggris yang seperti biasa kalau saya belajar, saya selalu referensinya Alkitab bahasa Inggris dengan berbagai versi. Ya, ada NLT, ada KJV, NKJV, NIV, Message, dan lain sebagainya. Dan kemudian pastinya bahasa asli Yunani dan Ibrani. Pertama kali saya bangga dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita, karena di situ dengan jelas dua-duanya dipisahkan pengertiannya. Kalau kita melihat di Alkitab bahasa Inggris, kata benih ini dan kata biji hanya diterjemahkan dalam satu kata, yaitu seed, S-E-E-D. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, ada kata benih, ada kata biji. Biji artinya adalah sesuatu yang sangat raw, sesuatu yang sangat mentah. Ya, sesuatu yang sangat betul-betul cikal bakal daripada sebuah tumbuhan. Nah, kalau kita bicara soal benih, benih ini adalah sebuah biji yang sudah dikondisikan. Biji yang sudah dikondisikan untuk fungsi agronomis. Nah, jadi kalau kita bicara biji, berarti kadarnya itu lebih kecil daripada benih. Karena benih adalah biji yang sudah dikondisikan. Nah, setiap kali firman Tuhan membahas tentang biji atau benih, setiap kali firman Tuhan membahas tentang karakter kita atau kehidupan manusia, seringkali itu disebutkan dengan kata biji. Karena itu adalah sesuatu yang sangat kecil, yang sangat mentah, adalah cikal bakal dari segala sesuatunya. Makanya dari Kejadian 1 ayat 29 sudah dikatakan, aku akan menyediakan pohon tumbuh-tumbuhan bagimu yang berbiji. Ada 2 kali disebutkan kata berbiji di situ. Ya, ini adalah sebuah rancangan awalnya Tuhan diberikan kepada manusia, bahwa manusia tidak usah takut, manusia akan disiapkan sama Tuhan kebutuhan dasarnya setiap hari. Dan di setiap kebutuhan, di setiap titipan Tuhan, selalu ada unsur bijinya. Ya, selalu ada unsur bijinya. Kenapa? Biji bukan untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Jadi apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, selalu ada unsur biji yang harus ditabur. Bahkan ketika firman Tuhan berbicara soal iman, iman juga
uh, diartikan atau digambarkan dengan kata biji. Biji sesawi. Ya, karena sesuatu yang paling kecil. Nah, ketika firman Tuhan berbicara soal Yesus atau Tuhan kita, kata biji ini kerap kali diganti dengan kata benih. Kenapa? Karena biji yang masih mentah ini ketika diserahkan kepada tangan Tuhan, biji ini dikondisikan jadi benih. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Jadi dari kitanya betul-betul kecil, mentah, cikal bakal, tidak ada artinya di mata dunia. Tapi ketika bermitra dengan Tuhan, Tuhan mulai kondisikan, gantikan dengan benih, dan itu akhirnya menjadi sebuah tumbuhan yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, saya mau ajak kita semuanya untuk membahas firman Tuhan dan kita baca bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita suka sekali dengan ayat-ayat ini, khususnya di ayat yang ketiga, karena ada sebuah janji yang luar biasa, karena di situ ada sebuah kalimat yang mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita suka dengan kata itu. Tapi kita lupa beberapa kalimat sebelumnya adalah sebuah pewahyuan yang Daud sedang ajarkan kepada kita semuanya. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin kita katakan kepada diri kita sendiri, oh ya, saya orang yang tidak berjalan dalam jalan yang penuh dengan dosa, saya sudah meninggalkan dosa saya tidak duduk dengan pencemooh, saya tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang berdosa misalnya. Saya sudah beres kok hidup saya, misalnya begitu. Ya. Kemudian kita baca lagi, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh, saya udah baca firman kok. Saya punya waktu doa setiap hari, saya aman. Ya, kemudian kita baca lagi ayat yang ketiga. Kita mulai bacanya tidak begitu teliti, karena kita suka dengan kalimat yang terakhirnya. Kita baca seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, enak ya, hidup saya. Kalau saya betul-betul ya hidup saya jauh dari dosa, kehidupan saya betul-betul merenungkan firman siang dan malam, kemudian saya banyak doa. Wow, saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, enak sekali hidup saya, pasti nyaman. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, asik. Dan yang tidak layu daunnya, asik. Semuanya enak, ya. Apalagi kalimat yang terakhir, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuat sama saya berhasil. Puji Tuhan. Kita lupa bahwa di situ ada sebuah proses. Dan proses itu adalah proses yang dinamakan ditanam. Planted. Ditanam. Tahukah kita semuanya bahwa proses ditanam itu tidak enak sebenarnya. Jadi firman Tuhan itu mengatakan kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah lahir baru, engkau sudah membaca firman, renungkan siang dan malam, berarti makin dewasa di dalam Tuhan. Siap-siap, kita akan diproses sama Tuhan. Prosesnya bagaimana? Ditanam. Kehidupan kita ketika datang kepada Tuhan, ketika kita mau terima Yesus sebagai juru selamat, masih biji. Kemudian bertemu dengan Yesus lahir baru, biji itu dikondisikan jadi benih. Dan kemudian Tuhan katakan kepada kita, kamu bermitra sama saya. Yuk, sekarang benihnya kita tanam. Supaya kehidupanmu bertumbuh, supaya pohon itu bertumbuh, harus ditanam. Ya. Dan ditanam ini adalah sebuah proses yang tidak enak. Kenapa? Karena posisi ditanam dengan posisi dikubur itu sama, Bapak Ibu. Sama. Kenapa sama? Karena dua-duanya gelap,
dua-duanya sendirian, dua-duanya berantakan di bawah tanah. Di bawah tanah. Dan sebuah pembangunan, sebuah cikal bakal daripada sebuah tumbuhan. Di awal-awal ketika tumbuhan ini mulai bertumbuh, bertumbuhnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Pelan-pelan saya jelaskan supaya kita makin mengerti. Sekali lagi, posisi ditanam dengan posisi dikubur sama. Dua-duanya di bawah, dua-duanya gelap, dua-duanya sendirian, dua-duanya berantakan, messy di bawah. Tapi kalau dikubur akan jadi busuk, kalau ditanam akan tumbuh, berbuah, daunnya tidak akan layu. Dan pribadi itu akan diberkati dan menjadi berkat, dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ujungnya berbeda. Tujuannya berbeda. Purpose-nya berbeda. Posisinya sama. Makanya kerap kali ketika kita sedang diproses sama Tuhan, kita katakan gelap Tuhan, gak enak. Income saya dipotong. Gaji saya dipotong, bahkan saya kehilangan pekerjaan di masa ini Tuhan. Saya makin bertengkar dengan suami atau istri saya di rumah, atau anak saya atau orang tua saya. Karena kami bertemu satu sama yang lain dan akhirnya terjadi gesekan. Karena keseringan di rumah misalnya. Saya stres, ini mau jadi apa sebentar lagi? Kita semua melewati posisi ini. Kita semua sedang ditanam sama Tuhan. Bahkan beberapa di antara kita sudah pernah ditanam sama Tuhan sebelumnya dalam pengalaman bersama dengan Tuhan masing-masing. Dan sekali lagi, proses ditanam itu tidak enak. Kita merasa gelap, tidak mengerti, tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kita merasa sendirian, kita merasa berantakan sepertinya hidup saya tidak teratur gitu ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan pernah mencabut dirimu dari proses ditanam. Karena nanti pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan semuanya menjadi indah pada waktunya. Jangan mencabut dirimu. Jangan katakan aku gak mau di sini, aku mau ambil sendiri jalanku yang lain. Kita ditanam di tepi aliran air. Berarti ketika saya masuk ke dalam proses, saya ditanam di tepi air kehidupan. Sumbernya melekat sama saya. Berarti saya tidak akan pernah kekurangan, saya tidak akan pernah ditinggalkan, saya dilindungi, saya disertai, damai sejahtera, sukacita selalu melingkupi hidupku selama dalam proses itu. Jangan cabut dirimu. Tidak enak. Dan sekali lagi yang saya katakan, setiap kali ada proses pembangunan, ada proses di mana pohon itu mulai bertumbuh, bertumbuhnya ke bawah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ke bawah? Kenapa selalu akarnya dulu yang ke bawah? Karena karakter kita sedang ditumbuhkan sama Tuhan, supaya karakter kita menjadi akar yang luar biasa, supaya nanti ketika pohonnya tumbuh, pohonnya menjadi tinggi, pohonnya tahan sama badai. Berarti di dalam proses ditanam, berarti di dalam proses benih itu ditanam bersama-sama bermitra dengan Tuhan. Karakter kita sedang digodok sama Tuhan. Karakter kita sedang dibuat jadi dewasa sama Tuhan. Jadi jangan menyerah. Karena kita bukan dikubur, iblis akan terus membohongi kita. Mengatakan bahwa oh kamu dikubur. Tidak, dikubur jadi busuk. Ditanam akan keluar tunasnya nanti pada waktunya. Dan saya percaya waktunya Tuhan selalu indah. Asal kita tidak pernah mencabut diri kita dari proses ditanam. Bapak Ibu, ada gedung namanya Tamrin 9 di belakang Grand Indonesia kalau Bapak Ibu lewat di situ. Sebentar lagi gedung itu akan menjadi gedung yang paling tinggi di Indonesia. 350 sekian meter, 70 tingkat. Waktu awal-awal dibangun, saya melewati
area situ, saya tidak melihat gedungnya berbulan-bulan. Karena yang saya lihat hanya truk dengan tanah, terus-terusan keluar dari komplek pembangunan itu, konstruksi itu. Kenapa? Makin tinggi gedungnya, makin dalam fondasinya. Fondasinya digali begitu dalam, karena akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. Gedung Burj Khalifa di Dubai, 800 sekian meter, itu sampai-sampai ada dokumentarinya di National Geography, membahas tentang fondasi daripada gedung itu. Karena begitu tingginya. Jadi Bapak Ibu, makin tinggi gedungnya, makin dalam dibangun fondasinya. Makin lama saya ditanam, berarti karakter saya sedang dibentuk, makin dahsyat nanti kehidupan saya. Dan saya percaya ketika nanti kita ditumbuhkan sama Tuhan, karena karakter kita sudah makin kuat dan luar biasa, ketika ada badai apapun, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk tahan atas gempuran-gempuran badai dalam kehidupan ini. Saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu menangkap firman ini, dan saya percaya bahwa kita semuanya pada musimnya nanti akan ditumbuhkan sama Tuhan, yaitu buahnya. Firman Tuhan yang berikutnya mengatakan, dikatakan setelah ditanam, dikatakan di ayat yang ketiga, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan firman Tuhan ini kita bahas bersama-sama ya, kita baca bersama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Coba lihat ini, kebenaran firman ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia, Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur. Ini dia. Jadi kita berikan biji, digodok sama Tuhan, ya, dikondisikan, dijadikan benih, kemudian Tuhan bilang ini benih bagi penabur. Yuk kita tanam sama-sama. Kamu jangan cabut dirimu ya. Gak enak loh tempatnya memang di bawah sendirian, berantakan, gelap. Tapi aku beserta dengan kamu. Aku lagi tumbuhkan akar-akar karaktermu di bawah. Dan makin lama aku bangun berarti kehidupanmu akan makin tinggi nantinya. Bangunannya akan makin tinggi. Dan kemudian dikatakan dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Benih itu akan dilipat gandakan karena dari yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari satu biji akan menghasilkan buah yang begitu banyak dan dikatakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Buah-buah kebenaranmu. Jadi kapan, kalau kita bertanya, kapan Pak selesai semuanya ini? Kapan saya akan tumbuh tunas kehidupan saya dan kemudian hidup saya jadi berbuah dan lain sebagainya? Itu semuanya dalam waktunya Tuhan. Karena dia tahu. Dia tahu kalau masih akarnya masih belum kuat, sudah ditumbuhkan. Nggak tahan sama badai. Kalau akarnya masih belum kuat, sudah ditumbuhkan, dan kemudian ada pujian dari orang, tinggi hati, sombong. Kalau akarnya belum kuat, ketika tunasnya tumbuh dan kemudian dititipkan atau menerima uang atau tanggung jawab, tidak bisa kelola dengan baik. Karena akarnya belum mantap. Dan yang tahu siapa? Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Makanya buahnya akan ditumbuhkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya tersenyum di bulan Maret kemarin ketika kita masuk ke dalam PSBB. Karena saya selalu punya prinsip begini. Apapun yang buruk terjadi di dalam dunia ini, Tuhan selalu akan menggantikan atau Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk mempermalukan si jahat. Mempermalukan iblis. Selalu begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melekat kepada dia. Makanya saya selalu katakan begini kepada diri saya sendiri. Tuhan, tunjukkan kepada saya apalagi yang Tuhan sedang lakukan dalam masa-masa ini. Khususnya dalam gereja Tuhan. Saya selalu katakan kepada kedua anak saya kalau iblis melempar buah apel, akan digantikan jadi jus apel sama Tuhan. Semuanya akan selalu dibuat indah sama Tuhan.
Sesuatu yang buruk akan dibuat indah sama Tuhan. Makanya ketika kita melekat dengan Sang Sumber, kita tidak akan dipermalukan. Kita akan dijaga, dilindungi, disertai olehnya. Ya. Sekali lagi saya tersenyum. Kenapa? Karena saya percaya kita sudah pernah bahas juga ketika gedung-gedung gereja ditutup, gerejanya nggak bisa ditutup. Karena gerejanya kita toh. Kita sudah pernah bahas itu berkali-kali ya. Gerejanya adalah kita. Saya hanya mengingatkan saja. Kita adalah eklesianya Tuhan. Ya, gedung gereja hari Minggu yang kita datangi itu gedungnya, gerejanya kita. Dan waktu ditutup gedung-gedungnya, saya percaya bahwa ketika satu gedung ditutup, ribuan gereja dibuka di mana? Di rumah-rumah Bapak Ibu. Seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Dan ketika saya mulai pelajari lagi, saya makin tersenyum lagi karena saya melihat, wow, tanpa kita sadari, Tuhan mulai menumbuhkan buah-buahnya di dalam tubuh Kristus. Ini hanya contoh saja, contoh saja. Banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu punya kesaksian masing-masing ketika Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Ini hanya contoh saja. Ketika gereja Tuhan ditanam, ketika tubuh Kristus ditanam, ketika kita mengalami sebuah masa-masa gelap yang tidak enak, ya. Dan sepertinya oh kok nggak bisa ibadah bersama, oh kok nggak bisa lagi ibadah hari Minggu dan lain sebagainya. Yo aneh ya kalau masih nonton YouTube dan lain sebagainya. Di awal-awal masih begitu, sekarang mungkin kita sudah terbiasa. Pelan-pelan Tuhan membawa kita kepada fungsi gereja mula-mula. Dia mulai bawa kita untuk menjadi gereja yang berdampak tanpa kita sadari. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Ya, ini adalah ayat yang diadopsi oleh Lenin dan Stalin, pemimpin komunis dan sosialis ya di tahun-tahun 1930-an dan 40-an. Ironis, karena mereka bukan anak Tuhan, mereka mengadopsi ini karena mereka suka. Kenapa jumlah daripada jemaat mula-mula selalu bertumbuh dan makin banyak. Jadi yang dikatakan di 2 Korintus, maksud saya di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47 dikatakan begini. Dan mereka disukai semua orang. Dan ketika mereka membaca ayat ini, mereka katakan, wah kita juga mau dong disukai semua orang. Kemudian firman Tuhan katakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, kita juga mau dong, supaya jumlah kita makin bertambah, makin banyak. Gimana caranya? Mereka mulai pelajari satu-satu, ironisnya. Kisah Rasul pasal yang kedua, diadopsi dan dimasukkan ke dalam konstitusi Uni Soviet di tahun 1939. Dan ini jarang dibahas di gereja-gereja. Padahal ini mempunyai sebuah esensi yang sangat besar bagi pertumbuhan gereja, khususnya kepada gereja sekarang ini. Kenapa gereja mula-mula begitu dahsyat, begitu luar biasanya? Sekali lagi, tanpa kita sadari, kita dibawa kepada 5 poin ini. Ya. Saya akan bagi dengan cepat saja 5 poin ini. Bagaimana ketika sekarang ini, saat ini, Tuhan sedang menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam tubuh Kristus. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tanpa kita sadari, kita dibawa juga ke dalam pembelajaran akan firman setiap hari. Yang tadinya kita males atau mungkin susah dapat khotbah-khotbah, sekarang tiba-tiba ada ribuan khotbah-khotbah di-upload di sosial media. Kita tidak kekurangan bahan. Bahkan kita bisa menclok dari YouTube channel ini ke YouTube channel yang sana dan nonton khotbah bisa setiap hari. Saya bahkan punya teman-teman yang baru terima Yesus sebagai juru selamat yang kalau hari Minggu nggak bisa datang ke gereja. Ya, karena baru terima Yesus. Mereka sekarang dengan nyamannya bisa di dalam rumah mereka mendengarkan khotbah dengan earphone. Beberapa bulan yang lalu saya ada di sebuah gereja live di YouTube, jadi tidak ada jemaatnya. Dan di dalam jam 10 pagi itu saya juga sedang berkhotbah di Surabaya dan Bandung. Karena saya sudah mengirim rekamannya kepada mereka. Jadi dalam waktu yang sama saya ada di kota Jakarta, saya ada di Bandung, saya ada di Surabaya. Dalam jam yang sama tiba-tiba Billy Lantang Maha hadir. Itu gak mungkin terjadi sebelum pandemi ini. Itu yang saya katakan. Iblis lempar apel digantikan jadi jus apel sama Tuhan.
Apa yang dibuat buruk sama iblis digantikan menjadi sesuatu yang dahsyat bagi anak-anaknya. Tanpa kita sadari, ini fungsi awal gereja mula-mula. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita pun sekarang mulai banyak belajar firman. Yang kedua, firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan kemudian ayat berikutnya, dan mereka selalu berkumpul. Bukankah kita sekarang juga berkumpul dalam persekutuan di rumah kita masing-masing? Sepertinya kita sekarang ada di dalam kelompok-kelompok sel dengan keluarga masing-masing. Kita berkumpul bersama-sama, punya waktu lebih banyak lagi. Yang tadinya mungkin terjadi clash, tidak cocok satu sama yang lain, mau tidak mau sekarang harus memperbaiki hubungannya. Karena kesana ketemu dia, ke situ ketemu dia. Kemanapun saya berjalan, dia lagi. Kita berkumpul, kita bersekutu bersama. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, ya, di dalam proses ketika Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran ini pada waktunya Tuhan dan tanpa kita sadari, ya, karena semua waktunya Tuhan ini itu selalu indah. Saya sedang memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti di waktunya Tuhan itu tidak terduga-duga dan Tuhan selalu membuat semuanya indah. Ini yang terjadi juga. Yang ketiga, dikatakan setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, berkumpul, kemudian dikatakan untuk memecahkan roti. Perjamuan kudus. Saya cek sama teman-teman dari staf di Immanuel, toko buku Immanuel. Saya tanya kepada mereka dari bulan Maret sampai sekarang ini penjualan Tuhan dahsyat. Dan kemudian yang keempat dikatakan dan berdoa. Nilai daripada jemaat mula-mulanya berdoa. Bukankah selama ini banyak di antara kita yang takut dan yang tadinya tidak punya gaya hidup berdoa, sekarang kita justru makin banyak berdoa? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Tante Corona sudah pergi, ya, waktu doanya terus, jangan stop. Kita buat dia menyesal, kita buat iblis menyesal bahwa engkau telah membangkitkan a prayer warrior. Engkau telah membangkitkan pendoa dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya tidak berdoa, saya tidak suka malah berdoa. Sekarang gara-gara ada ketakutan di sekitar saya jadi belajar berdoa. Dahsyat ya Tuhan. Tanpa kita sadari, beberapa di antara kita sudah mulai melakukan hal-hal ini. Dan yang kelima, nilai daripada jemaat mula-mula adalah di ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa yang terjadi? Saling sharing, saling punya empati. Dan ini yang disukai sama negara sosialis. Karena kan mereka saling sharing, tidak ada kasta. Jadi makanya diadopsi prinsip-prinsip ini. Mereka mengadopsi sudah pastinya tidak dalam kebenaran firman. Mereka belajar tentang ideologi mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok sel. Kemudian mereka berjamu makanan bersama, ya. Kemudian mereka bersama-sama juga mereka punya waktu secara spiritual masing-masing gitu ya. Dan kemudian mereka juga selalu saling membagi. Ini yang diadopsi sama mereka saat itu. Bulan April kemarin dengan begitu mudahnya ya, saya bisa menggalang dengan adik saya dari teman-teman dari sosial media untuk kita memberi makan gratis kepada supir ojol. Dan di bulan April kemarin kita kerjasama dengan salah satu warung dekat rumah saya dan kita memberi makan 900 supir ojol dalam bulan itu. Jadi warungnya diberkati, 900 supir ojol diberkati. Sekarang kita sedang melakukan lagi untuk kita memberi makan gratis kepada atau breakfast atau makan pagi gratis kepada pemulung-pemulung. Jadi ini yang terjadi. Orang makin banyak empati. Bukankah kita sering sekali mendengar ada teriakan di luar pagar kita mengatakan apa? Paket. Orang nganter paket, orang nganter GoFood. Dan bukankah kita sekarang lebih berempati?
Bukankah kita sekarang tidak lagi menunggu departemen misi gereja untuk melakukan sesuatu, tapi dari kita sendiri kita melakukan misi di daerah rumah kita masing-masing. Inilah yang Tuhan sedang lakukan. Inilah yang saya katakan, pada waktunya dia akan tumbuhkan buah-buah kebenaranmu kalau kita mau ditanam. Waktu gereja masuk ke dalam proses ini di bulan Maret lalu, banyak gedung-gedung gereja ditutup. Kemudian Tuhan perlahan-lahan menumbuhkan buah-buah kebenaran ini. Dan tanpa kita sadari, kita mulai melakukan hal-hal ini. Ada yang melakukan 5-5-nya, ada yang bahkan cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya, pasti Bapak Ibu mempunyai pengalaman masing-masing. Tapi kemudian yang saya betul-betul membuat saya tersenyum adalah semuanya digiring kepada fungsi daripada gereja mula-mula yang begitu dahsyat dan mulia. Dan Bapak Ibu, poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga ini mengatakan, setelah ditanam di tepi aliran air, kita sudah belajar tadi, dan kemudian menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan kemudian dikatakan, dan tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Daun itu berbicara soal semangat. Daun itu berbicara soal glory. Daun itu berbicara soal tampak daripada pohon itu. Ya, kalau saudara melihat sebuah pohon, tidak ada daunnya tapi banyak buahnya, pasti jelek. Pohonnya nggak bagus. Tapi ketika daunnya rindang sekali, pohonnya kelihatan indah, bahkan di foto-foto. Bahkan banyak orang mau foto di bawah sebuah pohon yang daunnya rindang sekali. Ini menggambarkan semangat kehidupan. Jadi kalau kita membiarkan kehidupan kita ditanam, ya kemudian Tuhan menumbuhkan buah kebenaran kita tepat pada waktunya nantinya. Di dalam proses ini pun, kita akan kelihatan selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan mungkin banyak orang tidak tahu bahwa kita sedang mengalami kesulitan hidup. Karena semangat kita begitu berapi-api di dalam Tuhan. Karena yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri, bukan pakai kekuatan kita. Makanya dari awal saya katakan jangan mencabut diri kita dari proses ditanam ini. Biarkan Tuhan menumbuhkan akar-akar karakter kita di bawah. Supaya nanti pada waktunya kita akan betul-betul bertumbuh menjadi pohon yang kuat, tahan badai. Ya. Saya pernah tinggal di negara yang mengalami 4 musim. Dan di dalam setelah musim panas itu ada yang namanya musim gugur. Musim gugur, the fall season. Di musim gugur ini yang terjadi pada kebanyakan pohon adalah mereka mulai menyimpan nutrisi di dalam pohon itu. Dan mereka tidak supply nutrisi ini kepada daun-daun. Karena mereka mau menyimpan nutrisi ini untuk melewati musim dingin yang cukup berat biasanya di dalam beberapa negara yang mengalami 4 musim, yang begitu dingin biasanya. Jadi terjadilah fall season, karena daun-daun ini tidak mendapatkan nutrisi, mereka berjatuhan. Musim seperti ini adalah musim yang sangat tidak enak biasanya dilihatnya. Karena berantakan, ya, daun di mana-mana. Nah, nanti setelah melewati musim dingin, ketika pohon-pohon ini kemudian survive, ya, mereka bisa melewati dengan baik karena mereka menyimpan nutrisinya. Nanti akan ada musim berikutnya, yaitu musim semi, spring season, di mana nutrisi-nutrisi ini akan dialirkan kembali ke ranting-ranting daripada pohon itu, dan kemudian daun-daun akan mulai bermunculan kembali. Spring season adalah musim yang sangat indah karena daun-daunnya baru, warna-warnanya sangat menarik. Ini yang firman Tuhan sedang gambarkan dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kita akan terlihat tersenyum, kita akan terlihat penuh dengan sukacita. Karena apa? Kita tahu, walaupun saya melewati sebuah badai atau kesulitan atau kesengsaraan hidup, yang berjalan bersama saya adalah Raja atas segala raja. Yang berjalan bersama saya adalah Sang Sumber atas segala sumber. Saya tidak pernah kekurangan damai, saya tidak pernah kekurangan sukacita. Saya tidak pernah kekurangan yang namanya hikmat, karena saya melekat kepada Sang Sumber. Saya mungkin sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu sekalian waktu saya terbaring di rumah sakit, dan ada teman saya yang WhatsAppan dengan saya gitu ya, dan saya sudah divonis dalam kondisi yang sangat parah dan divonis mati pada saat itu. Ketika berbicara dalam WhatsApp itu, kemudian dia tiba-tiba tanya sama saya, kok sepertinya kata-kata kamu ini tidak ada takut dan tidak ada stresnya.
Saya kemudian katakan, yaitu damai yang saya terima dari Yesus saya. Dia bukan orang percaya. Kemudian dia katakan, saya nggak pernah punya damai dalam hidup saya. Saya bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan damai itu? Saya katakan, coba saja berdoa kepada Yesus saya malam ini. Minta kepada dia, dan bukan sekedar minta-minta saja, tapi percaya kepada dia bahwa dia adalah juru selamat yang luar biasa yang mati bagi kita dan bangkit untuk menembus dosa kita. Bapak Ibu nggak sampai 12 jam, besok paginya jam 7 pagi saya dapat WhatsApp lagi dari dia, dan dia katakan bahwa pagi tadi dia dihampiri oleh Yesus di dalam mimpinya. Dan dia bangun pagi dengan sebuah rasa damai yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Dan dengan bangga saya bisa beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, dia kemudian menulis di WhatsApp itu, dia katakan, hari ini saya percaya kepada Yesusmu. Hari ini saya percaya kepada Yesusmu. Dan sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Itulah yang saya katakan, semangat yang tidak hilang walaupun kita melewati sebuah proses yang tidak enak dalam dunia ini. Daunnya ya tidak layu. Setelah kita membaca ini semuanya dengan pengertian yang benar, barulah kita bersama-sama kita bisa membaca bagian yang terakhir yang kita paling suka mungkin ya selama ini, adalah kata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Yang diperbuatnya berhasil bukan karena kuat dan gagah kita, itu semuanya karena Tuhan. Ya, karena akarnya sudah ditanam, karakternya sudah kuat, ya pohonnya sudah berbuah, jadi berkat bagi banyak orang, ya kelihatannya sangat indah, ada daun-daun yang tidak layu, kehidupannya sangat indah dilihatnya. Dan apapun yang kita perbuat berhasil, karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan karena akarnya sudah kuat, akarnya sudah mantap, akar karakternya sudah betul-betul dibentuk menjadi dewasa, ketika keberhasilan itu terjadi dan kita dapat pujian, kita katakan itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Dia. Tanpa Dia aku gak bisa. Aku baru melewati proses yang tidak enak. Ditanam, gelap, sendirian, berantakan. Tapi Roh Kudus memberitahu kepada aku bahwa ada harapan karena Dia sedang menanam aku. Aku tidak akan jadi busuk, tapi aku akan bertunas. Walaupun tunas muda itu masih kecil, tapi itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang lebat. Dari satu biji Tuhan akan melipat gandakan menjadi buah-buah yang luar biasa. Yang bukan sekedar kita nikmati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya hari ini dalam apapun kondisi kita, biarkan hidup kita ditanam, biarkan benih itu ditanam, dan jangan pernah mencabut diri kita, karena nanti pada waktunya Tuhan sendiri akan menumbuhkan di dalam waktu yang sangat indah, kairosnya Tuhan. Saya berdoa kita semuanya akan sehat, kita semuanya akan dilindungi sama Tuhan, dan semua keluarga demi keluarga akan menjadi kuat, menjadi luar biasa, karena kita sedang dikembalikan sama Tuhan ke dalam fungsi awalnya gereja. Nanti ketika kita kembali ke dalam gedung gereja, kita menjadi jemaat-jemaat yang makin dewasa, makin dahsyat, makin berdampak, ya, makin berdampak di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa ini Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi pemberitaan firman ini terus akan berkumandang di hati kami. Karena Roh Kudus yang terus akan mengingatkan, memberikan pewahyuan yang lebih dalam bagi setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, kesembuhan bagi semua yang menonton pada saat ini. Juga damai sejahtera, sukacita, dan hikmat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus tertanam, kami mau terus Tuhan supaya benih-benih ini Tuhan ada dalam kehidupan kami dan menjadi tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi buah-buah yang dahsyat, memberkati banyak orang. Dan daun kami Tuhan, semangat kami tidak pernah layu. Karena kami melekat dan betul-betul tertanam di tepi aliran air yang begitu luar biasa. Apapun yang kami perbuat menjadi berhasil, karena Engkau yang membuatnya berhasil. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. God bless you.